Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti dari TKIT Abu Bakar As-Siddiq Juwana Pati, calon guru penggerak angkatan 7. Koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Ada 6 pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu: pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, petani. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam, berhamba pada anak. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Anak telah memiliki kodrat alam yang meliputi potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Selanjutnya yang ketiga adalah petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lainnya. Demikian juga guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat adalah prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti mengenai olah cipta, rasa, dan karsa yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal adanya Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan antar manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Yang keenam adalah berhamba pada anak. Pendidikan ini dilakukan untuk satu tujuan, yaitu mengutamakan anak, yang berpusat pada anak dan memuliakan anak, sehingga anak menjadi senang, bahagia, dan selamat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga dikenal dengan nama trilogi pendidikan, dengan semboyan Ingar Susung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ketika guru berada di depan, harus menjadi teladan atau contoh yang baik. Pada saat di antara anak didik, guru harus menciptakan ide yang membangun kemauan. Guru di sini berperan membimbing. Di belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among dalam pembelajarannya. Among memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang, membimbing anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara
Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Merdeka Belajar sebagai calon guru penggerak, yaitu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran ini, saya memandang bahwa anak duduk rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat pada guru supaya cepat paham dengan apa yang saya sampaikan dan terpenuhi target kurikulumnya dalam satu semester seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Tidak peduli dengan metode dan strategi yang memperhatikan kebutuhan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mempelajari modul ini, hal yang bertambah, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap anak dan pembelajarannya. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, budi pekerti, pikiran, maupun bahasa tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan kepada anak dalam hal sikap, penampilan, kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Apa yang bisa segera saya terapkan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu, hal pertama yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran dengan teman guru mengenai pembelajaran yang menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan membiasakan seperti mengawali aktivitas pagi dengan salim, salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, berkata positif, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf, selanjutnya membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Untuk mengetahui karakter anak, dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Demikian kesimpulan dan refleksi koneksi materi 1.1. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan di atas. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.